sekarang saya sudah sampai di stasiun kereta api Juanda. Sebelum saya ke sini, saya sudah mendownload sebuah aplikasi namanya adalah Info KRL. Di aplikasi tersebut, saya bisa ngelihat jadwal keberangkatan kereta dari setiap stasiun. Nah, menurut jadwal yang ada di aplikasi ini, sebentar lagi kereta saya datang. Makanya daripada saya ketinggalan kereta, saya langsung beli tiketnya aja. Yuk! Halo Mbak, saya mau ke stasiun Sudimara. Tapi karena saya udah punya multi tripnya, saya boleh pinjam single tripnya ya? Oke. Iya, terima kasih. Ya pemirsa, di tangan saya ini sudah ada elektronik tiket yang tentu saja harus Anda gunakan ketika Anda melakukan perjalanan menggunakan kereta komuter lain. Yang ada di tangan kanan saya ini adalah kartu single trip yang digunakan jika Anda ingin melakukan satu kali perjalanan saja. Di tangan kiri saya ini ada satu tiket multi trip yang bisa digunakan jika Anda ingin melakukan perjalanan ke banyak stasiun tujuan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Nah, karena saya sudah punya kartu multi trip, saya harus menggunakan kartu multi trip saya aja. Tapi karena saldonya udah kurang, saya harus isi ulang dulu ya. Jadi malu. Mbak, saya mau pakai yang multi trip, yang single tripnya saya balikin ya. Tapi saya ini mau isi ulang dulu. Oke, tinggal ditempel di sini aja. 20.000 Mbak. Halo, apa kabar Mas Yuki? Ya, siap. Mas Adli, aku pengen nanya-nanya nih ya. Kalau bicara soal jumlah penumpang komuter lain, setiap harinya kan terus bertambah. Ya, betul sekali. Apa langkah antisipatif yang sudah dilakukan oleh PT KCJ untuk mengakomodir kebutuhan dari masyarakat akan moda transportasi kereta ini? Jadi yang pertama kami lakukan ini adalah menambah jumlah perjalanan KRL. Jadi kalau di akhir tahun lalu ini jumlah perjalanan masih sekitar 690 perjalanan. Nah, untuk per hari ini kami sudah mengoperasikan 884 perjalanan KRL per hari. Jadi ini pertambahan yang sangat besar. Nanti hingga akhir tahun kami proyeksikan jumlah perjalanannya mencapai 988 perjalanan. Jadi masih ada sekitar 100 lebih perjalanan yang akan ditambah sampai akhir tahun nanti. Kemudian selain perjalanannya ditambah, ini keretanya juga kami tambah. Jadi yang biasanya kami sekarang ini mengoperasikan satu rangkaian kereta ini adalah 8 kereta atau 8 gerbong ya yang mungkin teman-teman biasa sebut atau 10. Nah, ini kami sedang uji coba terus, sedang kaji terus kemungkinan untuk mengoperasikan satu rangkaian ini terdiri dari 12 kereta. Ya, Mas Adli, idealnya kan banyaknya kereta ini kemudian dapat mengakomodir jumlah penumpang yang ingin menggunakan kereta. Namun hal lain yang kemudian menjadi satu hal yang akhirnya agak membuat pelayanan ideal menjadi sedikit terbatas adalah ketersediaan dari relnya sendiri gitu ya. Sejauh mana ini akhirnya juga mungkin menjadi satu hal yang membuat KCJ juga mungkin agak sedikit susah untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, infrastruktur ini untuk rel baru ini akan dibangun oleh pemerintah, oleh Kementerian Perhubungan. Yang saat ini sedang berjalan adalah adanya rencana untuk membangun double track. Jadi kalau di stasiun ini misalnya tracknya itu double, satu masing-masing track untuk satu arah gitu ya. Jadi 2 arah, 2 track. Nanti dari mulai Manggarai hingga Bekasi ini saat ini prosesnya sedang berjalan akan membangun double track. Jadi nanti tracknya ada 4. Nah, ini nantinya akan memisahkan antara kereta komuter dengan kereta api antar kota atau kereta api jarak jauh. PT KCJ juga punya sosial media yang pastinya kemudian digunakan oleh masyarakat ataupun pengguna kereta untuk menyampaikan keluhan, saran, dan juga kritik. Sejauh ini gimana sih cara mengcapture PT KCJ untuk akhirnya ada masukan dari masyarakat seperti apa dan lain sebagainya? Jadi kami itu setiap bulan itu, bahkan mungkin setiap hari ya, bisa menerima interaksi ya, baik itu bentuknya komplain, saran, ataupun ada juga yang memberikan ucapan terima kasih, itu bisa sampai 10.000
setiap harinya. Sementara kalau followers sendiri di Twitter udah mencapai lebih dari 200.000. Nah ini itu semua Saya salah satunya. Ya, karena salah satu pengguna kereta juga ya Mas Iya, Wiki ya. Nah ini semuanya kita catat dan bahkan kita sudah bekerja sama dengan dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian terhadap sosial media kita. Nah ini mereka melihat bahwa sosial media kita ini jika dibandingkan dengan operator kereta di Jepang, ini sangat aktif. Sangat-sangat aktif karena di Jepang itu ketika pengguna misalnya bertanya sesuatu atau komplain tidak selalu dilayani. Sementara kalau di kami para ini ya social media guy kami ya itu tugasnya adalah menjawab pertanyaan dari yang masuk. Mention sedikit di Twitter, ada komen di Facebook, kami berusaha semaksimal mungkin untuk Sudimara artinya kalau dari stasiun Juanda saya akan melakukan 2 kali transit. Pertama, saya harus transit di stasiun Manggarai. Setelah itu saya akan pindah kereta, kemudian saya akan menuju kereta ke stasiun Tanah Abang. Di stasiun Tanah Abang nanti saya akan pindah kereta lagi untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah Sudimara yang ada di daerah Tangerang Selatan. Nah kebetulan karena saya menaiki kereta pada saat tidak rush hour, jadi kondisinya masih enak ya, nggak terlalu desek-desekan. Satu hal yang perlu diperhatikan jika kita tengah berada di stasiun kereta. Jika kereta datang di jalurnya, kita harus menunggu hingga kereta berhenti terlebih dahulu. Dan kita harus berdiri di belakang garis yang ditentukan. Garis berwarna kuning ini adalah batas badan kereta api. Keberadaan garis batas ini untuk mencegah badan kita terserempet kereta. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah sampai di stasiun transit saya yang pertama, itu adalah stasiun Manggarai. Saya sudah menunggu di jalur 5, namun kemudian terjadi perubahan peron menunggu. Tadinya saya diminta untuk menunggu di jalur 5, namun sekarang saya harus pindah ke jalur 3 karena kereta yang menuju ke Tanah Abang adanya di jalur 3. Let's go.